nama Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, Shalom. Berapa banyak kita yang bersuka cita, boleh lambaikan tangan kita tinggi-tinggi. Haleluya. Kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kita. Mari kita datang memuji, menyembah dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang mengasihi Tuhan. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk pagi yang indah Tuhan berikan untuk setiap kami. Boleh datang di tempat ini, kami rindu Tuhan memuji, menyembah, bersyukur untuk kebaikan dan kasih setiamu. Kami rindu menyatakan rasa cinta kami, rasa kasih kami kepadamu. Kami sungguh percaya Kau hadir, Kau memberkati pada kami pagi hari ini. Terpujilah namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Kaulah yang ku rindukan, Kaulah yang ku cinta. Selain Kau Tuhan, Kaulah yang ku rindukan, Kaulah yang ku rindukan, Kau yang kami cinta, Kaulah yang ku cinta. Tiada yang lain Tuhan, tiada yang lain di hidupku selain Kau Tuhan. Ku mau cinta Kau Yesus lebih dalam kepadamu. Ku mau cinta Kau Yesus. Kepadamu, ku mau cinta Kau Yesus, hanya kepadamu. Mari nyatakan bersama, Kaulah yang ku rindukan, ku cinta. Tiada yang lain di hidupku selain Kau Tuhan. Kaulah yang ku rindukan, Kaulah yang ku rindukan, Kaulah yang ku cinta.
sembah kita. Kami mengasihimu dengan segenap hatiku. Sebab begitu besar kasih-Mu untuk setiap kami Tuhan. Kasih yang Kau berikan, kasih tanpa syarat, tanpa melihat apapun kondisi setiap kami. Kau tetap mengasihi setiap kami. Biarlah pagi hari ini Tuhan, kami mau belajar untuk terus mengasihi Engkau. Apapun kondisi kami saat ini, kami mau belajar untuk mengasihi Engkau Tuhan. Berapa banyak kita yang mau mengasihi Tuhan? Mari bersama bukalah kedua tangan kita Bapak Ibu Saudaraku. Mari angkat suara kita. Mari menyembah dengan muatan kasih kepada Tuhan. Oh, kami mengasihi-Mu lebih dari apapun. Basya karala barala barala barala. Oh, kami mengasihi-Mu. Apapun yang terjadi, kami mengasihi-Mu Tuhan. Saat kami menyembah, saat kami melayani, kami kerjakan yang terbaik karena Ku mengasihi-Mu Tuhan. Oh, terimalah korban kami. Syakarala parala parala marala. Karala basya karala parala parala parala. Karala basya karala parala parala marala. Karala basya karala parala parala. Bapak Ibu Saudaraku, saat kita berbicara tentang mengasihi, saat ini adakah orang yang kita kasihi? Mungkin itu orang tua kita, mungkin itu anak kita. Saat kita benar-benar mengasihi mereka, benar-benar kita jaga, benar-benar kita sayangi, benar-benar kita cintai. Dan itulah pagi hari ini, saat kita berkata kita mau mengasihi Tuhan, mari angkat suara kita, mari angkat sembah kita dengan muatan kasih kita kepada Tuhan.
Mari angkat suara kita Bapak Ibu Saudaraku. Benar-benar kita agungkan Dia. Benar-benar kita cintai Dia. Apapun kondisi kita saat ini, mari kita kasihi Dia. Karalapasya, karalabaralabaralabaralabar. Karalapasya, karalabaralabaralabar. Ini hati kami Tuhan, kami mengasihi-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan. Oh haleluya. Karalabasya, karalaba. Kami mengasihi-Mu Tuhan seumur hidupku. Karalabasya, karalabaralabaralabaralabaralabaralama. Karalabaralabasya, karalabaralama. Karalabasya, karalabaralabaralabaralabaralama. Ini kami umat-Mu Tuhan. Ini kami gereja-Mu. Kami mengasihi Engkau. Kami sanjung Engkau Tuhan. Kami hormati kehadiran-Mu Tuhan pagi hari ini. Kami angkat hati dan sembah kami hanya bagi-Mu. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan ada di tatanya. Kami bawa korban pujian bagi Yesus buat kasih-Nya. Ku rasakan kehadiran-Nya. Ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan, layak untuk terima pujian. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Sama-sama. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Amin. Tuhan ada di tatanya. Ini korban pujian kami Tuhan.
korban pujian bagi Yesus. Oh, ku rasakan kehadirannya, ku dengar suara berseru, anak domba yang dikorbankan layak untuk terima. Mari angkat tangan kita sama-sama nyanyi haleluya, haleluya, nyanyi oh haleluya, haleluya, nyanyi, nyanyi haleluya, haleluya, nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Oh nyanyikan, nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, 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 haleluya. Mari sama-sama kita panggil berdiri Bapak Ibu, nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Oh nyanyi, nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Mari dengan segenap hati kita Bapak Ibu nyanyi haleluya, 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 nyanyi haleluya, haleluya, oh nyanyi, nyanyi haleluya, 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 nyanyikan, nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Mari nyanyikan, nyanyi haleluya, haleluya, nyanyi haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu saudaraku nyanyikan, nyanyi kami angkat korban pujian kami pagi hari ini Tuhan. Nyanyi, nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Katakan haleluya, haleluya. Sekali lagi Bapak Ibu katakan haleluya.
maya sikarana. Ora la maya shata. Ira la maya sikarana. Ini kami bait-Mu Tuhan. Ini kami gereja-Mu, ini kami jemaat-Mu. Kami bawa korban syukur kami. Ya ralamaya syatakaralabarana. Mari sembah Dia Bapak Ibu saudara-saudaraku. Ora lamaya sikaralabaralabarala. Mari angkat korban pujian kita kepada Dia. Ya ralamaya sikaralabaralabarala. Angkat sembah kita bagi Dia. Ya ralamaya kami sembahkan. Haleluya. Kami angkat suara kami. Kami puji Kau. Haleluya. Yesus, Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami sembah Kau segenap hati, segenap jiwa kami, dan kekuatan kami. Haleluya. Haleluya. Hinamaya ralamo. Haleluya. Ya ralamo ya sikaralamo. Sebab Kau layak untuk terima pujian kami, untuk terima sembah kami. Hanya Engkau. Hinamaya ralamo. Haleluya. Hinamaya syaralamo. Haleluya. Segenap hati kami sembah Kau. Kami bernyanyi bagimu. Haleluya. We sing to You Lord. Haleluya. Hiralamaya syatakaya ralamus. Ini pujian kami, ini sembah kami. Iralamaya sikaralabaralabara. Iralabaya syatakaralabaralabara. Uralabaya syatakanalabara. Iralabaya sikaralabara. Biar korban pujian itu mengalir dari hati kami kepadamu ya Tuhan, Raja di atas segala raja, Anak domba Allah yang sudah menyelamatkan hidup kami. Uralamaya syatakaralawara. Iralamaya syatakaralawara. Biar nyanyian yang baru itu keluar dari mulut kami kepadamu Tuhan. Uralamaya sikaralabaralabaralabara. Iralamaya sikaralabaralabaralabara. Mari sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu saudara-saudaraku. Pagi hari ini mari dengan segenap hati kita menyembah Dia. Mari angkat suara kita. Haleluya. Oh kami sembah Kau. Haleluya. Sebab hanya bagimu, hanya untukmu segala sembah kami, setiap pujian, hormat dan kemuliaan. Ia namanya
Biar Engkau disenangkan Tuhan, melalui korban syukur dan pujian kami. Biar Engkau dimuliakan Tuhan. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Mari katakan, nyanyi haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Mari sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Oh nyanyikan, nyanyi haleluya, haleluya, haleluya. Nyanyi haleluya, haleluya. Katakan sekali lagi Bapak Ibu, haleluya. Oh, haleluya. Biar Engkau disenangkan, Engkau dimuliakan lewat pujian dan sembah kami. Dalam nama Tuhan Yesus setiap kita bersama katakan, amin, haleluya. Pagi hari ini Bapak Ibu saudaraku, mari sama-sama bawa ucapan syukur kita, sebab Tuhan kita baik. Sama-sama katakan, dengan hati bersyukur masuk di hati-hati, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita. Ku mengangkat, oh bersorak, bersorak-sorai bagi kebaikan-Mu. Mari jemaat Tuhan sama-sama nyanyikan. Engkau baik, sangat baik, kasih-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Katakan lagi, dengan hati bersyukur, dengan hati bersyukur masuk di hati aku, membawa pujian bagimu Yesus. Ku memandang wajahmu, bersuka di depanmu, sambil menceritakan. Sama-sama kita angkat tangan kita. Ku mengangkat, oh bersorak, bersorak-sorak bagi kebaikan. Yang alami kebaikan Tuhan, angkat jempol kita sama-sama. Engkau baik, sangat baik,
yang merasakan kebaikan Tuhan sepanjang hari ini boleh lambaikan tangan kita tinggi, sorakan haleluya. Dia baik, Dia mengasihi kita semuanya. Mari bersorak-sorai lebih lagi bagi Dia. Sama-sama. Bersorak-sorai hai umat pilihannya. Bertepuk tangan. Hai umat tebusannya. Sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa. Penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Katakan, kini ku bersuka, puji besarkan nama-Nya. Terpujilah Allah, Yesus Juru Selamat manusia. Lagi katakan, sorak-sorai hai umat pilihannya. Bertepuk tangan hai umat tebusannya. Semua sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa. Penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Katakan, kini ku bersuka, memuji besarkan nama-Nya. Terpujilah Allah, Yesus Juru Selamat manusia. Sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa. Penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Kini ku bersuka, memuji besarkan nama-Nya. Terpujilah Allah, Yesus Juru Selamat manusia. Sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa. Penuhkan diriku dengan kini ku bersuka, memuji besarkan nama-Nya. Terpujilah Allah. Satu kali lagi ya, sama-sama. Sebab Dia bebaskan dari semua belenggu dosa. Penuhkan diriku dengan kasih-Nya. Kini ku bersuka, memuji besarkan nama-Nya. Terpujilah Allah, Yesus Juru Selamat manusia. Terpujilah Allah, Yesus Juru Selamat manusia. Oh, 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 oh. Yeah. Haleluya. Segala hormat, kemuliaan, keagungan, kejayaan hanya bagi Raja kami. Yang sepakat katakan amin. Yang sepakat katakan yes. Mari bertepuk tangan bersama-sama bagi Raja. Dialah segala Raja, Yesus namanya. Bapak Ibu saudaraku, nyanyikan sama-sama. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan.
kembali Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Sungguh tidak ada yang seperti Engkau Tuhan. Engkau Bapa kami yang baik, Engkau Bapa kami yang setia, dan kesetiaan-Mu itu tidak pernah berubah dalam hidup kami. Engkaulah Raja kami, Engkaulah damai untuk setiap kami. He is our peace, who has broken down every wall. He is our peace. He is our peace. He is our peace. He is our peace, who has broken down every wall. He is our peace. He is our peace. Cast all your cares on Him, for He cares for you. He is our peace. He is our peace. Cast all your cares on Him, for He cares for you. He is our peace. Yes, He is. He is our peace. He is our peace. He is our peace, who has broken down every wall. He is our peace. Yes, He is. He is our peace. He is our peace, who has broken down every wall. He is our peace. He is our peace. Sing, cast all your cares on Him, for He cares for you. He is our peace. He is our peace. Cast all your cares on Him, for He cares for you. He is our peace. He is our peace. He is our peace. Sekarang katakan, ya damaiku, segala benteng diruntuhkan. Dia damaiku, Dia damaiku. Amin. Dia damaiku, segala benteng diruntuhkan. Dia damaiku, Dia damaiku, Dia damaiku. Bersama katakan, ku serahkan khawatirku, Dia peliharaku. Dia damaiku, Dia damaiku. Ku serahkan khawatirku, Dia peliharaku. Dia damai, Dia damaiku.
Dia damaiku. Apa yang menjadi segala ketakutan hari-hari ini? Apa yang menjadi kekhawatiran setiap hidup kita? Namun satu yang harus kita terus percaya, kita punya Allah yang setia, kita punya Bapa yang setia. Dia tidak pernah meninggalkan setiap kita semuanya. Sebab dialah damai sejahtera. Dan damai itu diberikan buat setiap kita semuanya pagi hari ini. Kalau kau percaya Bapak Ibu Saudaraku, mari bersama-sama saya undang untuk kita bangkit berdiri siang hari ini. Bukalah dengan kedua tangan kita tinggi di hadapan Tuhan. Oh, ku serahkan khawatirku, Dia peliharaku. Katakan, Dia damaiku. Yes, Dia damaiku. Oh, ku serahkan khawatirku, Kau pelihara setiap kami. Dia damaiku. Dia damaiku. Oh, oh, ku serahkan khawatirku, Dia peliharaku. Dia damaiku. Dia damaiku. Oh, ku serahkan. Yes Lord, Dia peliharaku. Damaiku. Sambil angkat tangan kita tinggi-tinggi semuanya, jemaat katakan, ku serahkan khawatirku, imani pagi hari ini. Dia damaiku. Ku serahkan. Oh, Rabasya, Alabarala. Dia damaiku. Dia damai. Boleh satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku katakan, ku serahkan. Ku serahkan khawatirku, Dia memelihara engkau dan saya. Yesuslah damai buat kita. Ku serahkan. Amin, amin. Dia damaiku, Dia damaiku, Dia damaiku, Dia damaiku, Dia damaiku, Dia damaiku. Satu kali lagi dengan iman, Dia damaiku. Dia damaiku. Tuhan, kami bersyukur sebab Engkau adalah Tuhan yang memberikan damai sejahtera kepada kami. Tuhan, damai yang Kau berikan melampaui dari dunia ini berikan.
Itu sebabnya Tuhan, mengapa kami harus mencari damai di tempat yang lain. Kami bersyukur memiliki Tuhan yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan, pada pagi ini kami ingin membaca, merenungkan firman Tuhan. Berbicara kepada kami Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Sungguh adalah isi hati Tuhan yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami. Dan kami bukan saja menjadi pendengar yang baik, tetapi pelaku firman yang hidup. Dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara. Shalom. Apa kabar? Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan memelihara hidup kita sampai pada hari ini. Hari demi hari pertolongan Tuhan semakin nyata dalam hidup kita. Saudara, hari ini kita akan buka firman Tuhan Lukas pasal 5 ayat 1 sampai yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Saya ingin bacakan buat Bapak Ibu saudara-saudara di dalam terjemahan baru. Lukas 5 ayat yang pertama. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret. Sementara orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia masuk ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu, aku akan menebarkan jala." Setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Mereka pun datang, lalu kedua perahu itu mereka isi dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun sujud di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah dariku karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama dia diliputi rasa takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai sekarang engkau akan menjala manusia." Sesudah menarik perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Saudara, pernahkah engkau mengalami sudah mengerjakan sesuatu dengan usaha yang maksimal, tetapi tidak memberikan hasil sama sekali? Saudara, apa yang ada di dalam pikiranmu dan perasaanmu ketika saudara sudah lakukan usaha yang maksimal, tetapi tidak memberikan hasil sama sekali? Setelah itu yang terjadi dengan murid-murid Tuhan. Kalau kita melihat mereka berkata, "Sepanjang malam kami telah bekerja keras, tetapi tidak menangkap apa-apa." Saudara, okelah kalau seandainya saudara-saudara kita tidak maksimal. Okelah saudara-saudara kalau kita tidak serius. Okelah saudara-saudara kalau kita tidak profesional sehingga kemudian kita tidak mendapatkan hasil, saudara. Tetapi mereka sudah mengerjakan dengan keras sekali sepanjang malam, firman Tuhan katakan. Tapi mereka tidak mendapat apa-apa. Saudara, saya yakin itulah perasaan dari Petrus dan teman-temannya saat itu. Mungkin mereka berpikir mau bilang apa lagi, ini sebuah kenyataan hidup yang tidak mengenakan. Kita sudah berusaha, berjuang keras, dan benak mereka mungkin berpikir ini sudah nasib, harus menerima
Sebuah kenyataan yang pahit, satu pil pahit yang mereka harus telan. Mereka sudah berusaha tetapi tidak mendapat apa-apa. Siapa yang peduli dengan mereka? Dan mereka mau bicara dengan siapa dalam kondisi seperti ini? Saudara, sangat menarik sekali. Lukas pasal 5 memulai dengan satu kalimat di dalam ayat pertama dan ayat yang kedua, demikian bunyinya. Pada suatu kali Yesus berdiri di danau Genesaret. Sementara orang banyak mengerumuni dia hendak mendengarkan firman Allah. Yang melihat dua perahu berlabuh di tepi danau, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Saya perhatikan Yesus tidak mengabaikan kebutuhan orang banyak yang mau mendengar firman. Yesus tahu bahwa ada orang yang banyak sekali saat itu datang, mereka butuh firman. Tetapi yang menarik bagi saya ketika sudah membaca bagian ini, sebelum Yesus melayani orang banyak itu, Yesus fokus, Yesus peduli, Yesus memperhatikan. Ada orang-orang yang butuh Yesus layani terlebih dahulu. Saudara, Tuhan Yesus punya satu agenda yang khusus untuk Petrus dan teman-temannya. Mungkin Petrus tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Dia tidak peduli dengan orang yang banyak. Dia tidak berpikir, ada apa ya? Di danau Genesaret banyak orang datang. Coba dong ikut melihat ke sana. Saudara-saudara, Petrus dan teman-temannya tidak peduli apa yang terjadi di sekitar mereka. Hiruk pikuk itu tidak menarik perhatiannya. Karena dia berpikir bahwa dia begitu sedih dan gagal sepanjang malam tidak menangkap apa-apa. Saudaraku, Petrus mungkin tidak peduli dengan apa yang terjadi di sekitarnya. Tapi saudara-saudara, ada satu pribadi, Tuhan Yesus, yang tahu bahwa ia sedang kecewa. Yesus tahu bahwa ia sedang sedih. Yesus tahu bahwa ia sedang galau. Karena tidak ada seekor ikan pun yang ia dapatkan sepanjang malam. Walaupun saudara-saudara, dia sudah berusaha dengan keras sekali. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya ini suka mancing, saudara. Saudara, kalau dapat ikan, puji Tuhan. Nggak dapat ikan, suka puji Tuhan, saudara-saudara. Karena itu bukan mata pencarian. Itu hanya hobi saya. Tapi saudara-saudara, berbeda bukan dengan Petrus dan teman-temannya. Saudara-saudara, keluarga mereka itu bisa makan dan tidak. Itu bergantung kepada mereka dapat tangkapan atau tidak. Mereka bisa mendapatkan ikan atau tidak, saudara. Dan disinilah kita melihat di titik kegamangannya, saudara. Yesus hadir dalam hidup mereka secara pribadi, saudara. Karena apa, saudara? Karena Yesus mengenal Petrus. Petrus mungkin berpikir dia gagal, tapi Yesus mengenal dia, saudara. Sudah sangat menarik di dalam ayat 2 ayat ketiga dikatakan, saya bacakan kembali. Yang melihat dua perahu berlabuh di tepi danau. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Tidak tahu kegabangan hati mereka. Tapi sudah menarik. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu. Perahu siapa? Itu perahu Simon Petrus. Dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh ke pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahunya. So perhatikan ada dua perahu. Ada berapa orang nelayan yang sedang membereskan jalannya. Tapi Yesus tertarik kepada perahunya Petrus. Dia menaikinya. Karena saudara-saudara, sebenarnya Yesus ingin punya sebuah dealing secara khusus untuk Petrus, saudara. Saudara, kata melihat itu, saudara-saudara, dalam bahasa Yunaninya itu oida. Yang berarti mengetahui, mengenal, saudara. Saudara, Yesus bukannya sekedar melihat begitu saja, tapi Yesus mengenal Petrus.
Yesus tahu apa yang ada di dalam hati Petrus. Yesus tahu bahwa Petrus sedang galau, saudara. Karena dia tidak mendapatkan apa-apa dan dia tidak tahu harus ngomong apa ketika dia pulang ke tengah-tengah keluarganya. Dia sudah berjuang keras melawan ombak, melawan angin yang kencang, saudara. Tapi tidak membawa hasil sama sekali. Perahunya kosong, saudara. Sudah menarik bagi saya adalah begini. Sudah perahu Petrus kosong. Tapi Tuhan tidak acuhkan perahu yang kosong itu, saudara. Sudah Tuhan tertarik kepada perahunya Petrus yang kosong. Saudara, cara Tuhan itu amazing, saudara. Saudara, Tuhan tidak memakai perahu Petrus saat perahu itu sudah sedang berisi, saudara. Penuh dengan hasil tangkapan. Tetapi justru Tuhan memakai perahunya Petrus saat sedang tidak terisi, saudara. Dan Tuhan memakainya sebagai mimbar untuk memberitakan firman Tuhan. Iya, yaitu Tuhan Yesus naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon. Dan meminta dia mendorong perahunya sedikit jauh ke pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Itu perahunya Simon, saudara. Saudara, saya pada waktu membaca bagian ini saya sedang berpikir. Terkadang saat perahu kita itu sedang kosong itu bisa menjadi mimbar bagi Tuhan untuk memberitakan firman-Nya. Tuhan bekerja. Terkadang ketika perahu kita itu sedang banyak isinya. Kadang sulit digeser. Sulit untuk diberikan kepada Tuhan, saudara. Karena saudara kita begitu tertarik dengan isian yang ada di dalam perahu kita, saudara. Tetapi saudara-saudara sangat menarik. Tuhan peduli, Tuhan melihat perahu yang kosong itu. Tapi Tuhan memakainya menjadi mimbar untuk memberitakan firman Tuhan. Petrus tidak pernah berpikir sebelumnya bahwa dia akan dipakai oleh Tuhan. Perahunya akan dipakai oleh Tuhan. Tidak pernah terpikir oleh dia. Karena dia berpikir perahu ini pun size yang kecil. Tidak bisa menghasilkan apa-apa. Tetapi Tuhan tidak peduli size-nya, bukan. Tuhan tidak peduli ukurannya. Tuhan tidak peduli kondisinya apapun. Tapi Tuhan pada saat itu Tuhan punya rencana. Tuhan ingin memakai perahu Petrus yang kosong. Yang tidak berhasil sebenarnya menangkap apa-apa pada malam hari itu. Allah, saudara-saudara, mengasihi Petrus. Yesus mengenal Petrus. Sudah hari ini saya tidak tahu saudara dalam perahu hidupmu. Mungkin ada saat di mana kau merasa begitu kosong. Kau merasa mungkin kuat gagal. Kau galau, kau gamang, saudara. Tapi bukan berarti Allah tidak bisa bekerja di dalam kegamangan. Di dalam kebimbangan. Di dalam ketakutan, di dalam kecemasan kita. Saudara, Allah ingin Petrus mengenal dan mengalami dia. Itu sebabnya sudah tidak hanya Tuhan pakai perahunya saja. Tapi Tuhan secara pribadi, saudara, ingin si Petrus ini mengenal Tuhan, mengalami Tuhan. Itu sebabnya saudara, Tuhan bawa Petrus ke tempat yang dalam, saudara. Tuhan bawa kita ke tempat yang dalam. Agar kita bisa mengenal dan mengalami dia. Saudara, Tuhan mulai dengan perahunya. Untuk dipakai menjadi mimbar. Tapi Tuhan tidak hanya sampai di situ. Tuhan ingin Petrus mengenal dan mengalami dia. Maka dia mengajak Petrus untuk masuk lebih dalam lagi. Setelah saya tertarik dengan sebuah kalimat yang berkata, kapal tidak dibuat untuk di dermaga, tetapi untuk di lautan, saudara. Saudara, Tuhan ingin kita
Sekali lagi saudara, tidak hanya perahu kita dipakai menjadi mimbar, tapi dia ingin Petrus mengenal dan mengalaminya. Di pesisir pantai, Petrus tidak mengalami Tuhan secara mendalam. Ya harus berani bergerak ke tempat yang dalam, saudara, agar ia naik kelas. Saudara, Timothy Keller, saudara, dalam bukunya Walking with God, Through Pain and Suffering, dia bilang, orang percaya memahami banyak kebenaran doktrinal dalam pikiran. Saya ulangi sekali lagi, saudara. Orang percaya memahami banyak kebenaran doktrinal dalam pikiran. Tapi berbagai kebenaran itu jarang masuk ke dalam hati, kecuali melalui kekecewaan, kegagalan, dan kehilangan, saudara. Saudara, itu amazing yang Tuhan bekerja. Terkadang saudara, saat hidup kita terisi penuh, saudara, kadang kita tidak lebih mengenal Tuhan. Saat mungkin kekecewaan, kegagalan, kehilangan, di situ Tuhan membawa kita kembali. Saat Tuhan membawa kita ke tempat yang bukan dangkal, ke tempat yang lebih dalam, di situ kita mulai mengenal siapa Tuhan sesungguhnya. Timothy Keller, saudara, dan istrinya Katie itu pada tahun 2002 itu mengalami sebuah kejutan dalam hidup mereka. Dia seorang pengkhotbah, tetapi divonis menderita kanker tiroid dan harus dioperasi. Sementara istrinya juga harus menjalani berbagai operasi, bahkan pernah sampai 7 kali operasi dalam setahun. Namun justru melalui berbagai peristiwa yang tidak enak, alam membawa quote and quote, mereka harus bertolak ke tempat yang dalam agar mereka semakin melihat Allah yang semakin hidup dan nyata dalam hidup mereka. Saudara-saudara, Allah tidak ingin kita mengenal dan mengalami hanya sebatas knowledge, pengetahuan. Allah ingin kita mengenal Dia dan mengalami Dia, saudara. Ayub tidak pernah lebih mengenal dan mengalami Tuhan kalau ia tidak pernah berani masuk ke tempat yang dalam bersama dengan Tuhan. Maka kita tahu dalam Ayub 42 ayat 5 dia berkata, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tapi sekarang mataku sendiri memandang Engkau. Tapi syaratnya saudara-saudara, bagaimana kita mengalami Tuhan? Jawabannya harus percaya, saudara. Harus percaya. Awet Tozer berkata, any faith that must be supported by the evidence of the sense is not real faith, saudara. Saudara, iman apapun yang harus didukung oleh bukti indera kita, itu bukan iman yang sejati. Setelah itu sebab kenapa Yesus berkata berbahagialah orang yang melihat, tidak melihat namun percaya, saudara. Saudara, Petrus itu nelayan profesional. Saudara, Tuhan Yesus dari keluarga tukang kayu, saudara. Tapi sangat menarik, Petrus itu percaya kepada Tuhan. Petrus berkata demikian, memang saudara-saudara, ikan yang besar itu ada di air yang dalam, tapi alat yang dipakai itu jala, dan jala saudara-saudara tidak bisa mencapai dasar, saudara, terbatas sekali peralatan mereka pakai. Lagi pula waktu yang tidak tepat, saudara. Lagi pula, saudara, mereka sudah melakukannya, saudara. Tapi sangat menarik ayat yang kelima. Petrus berkata begini, Guru, sepanjang malam kami telah bekerja keras, namun tidak menangkap apa-apa. Namun karena perkataanmu itu aku akan menebarkan jala. Wow, luar biasa, saudara. Sebab Petrus berkata, Tuhan, kami sudah lakukan itu.
Kami sudah menebarkan jalan. Kami sudah pernah melakukannya. Tapi saudara-saudara, tetapi karena dikatakan perkataanmu itu, aku akan menebarkan jalan. Dan firman Tuhan berkata, ayat 6, setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah ikan besar sehingga jalan mereka mulai koyak. Saudara, kenapa Tuhan suruh Petrus bertolak lebih dalam? Agar dia boleh lebih mengenal dan mengalami Tuhan. Calvin Miller dalam bukunya Perjalanan ke Dalam Hati Allah memberikan sebuah analogi, saudara, pengenalan akan Allah itu berdasarkan pengalamannya sendiri ketika dia bertamasya ke laut. Dia berkata ada orang yang menaiki perahu untuk menikmati laut. Sementara yang lain itu melakukan snorkeling. Tetapi saudara-saudara, ada yang melakukan scuba diving, saudara. Jadi waktu kita misalnya hanya sekedar lihat dari atasnya saja naik perahu, kita tidak tahu dasar laut betapa indahnya. Saya pernah bertemu dengan orang suka sekali diving, dia mengajak saya bilang saya nggak bisa berenang, saya takut sekali, sudah. Bagaimana turun ke dasar laut? Dia bilang indah sekali Pak, nanti bersama dengan kami punya tim. Saudara-saudara, saya tidak berani. Tapi saya suka sekali lihat ikan laut, saudara. Saya dulu punya akuarium laut dan saya melihat, wah indah sekali ketika melihat ikan-ikan ciptaan Tuhan. Karang-karang, anemon, ya, yang luar biasa. Tapi saudara, saya nggak berani turun, hanya dari atas. Dan belajar sedikit, saudara-saudara, yaitu snorkeling. Tapi dia berani scuba diving. Tapi kemudian dia berkata begini, ketika seseorang bertanya, bagaimana kondisi laut? Pasti orang yang naik, saudara-saudara, perahu akan berkata, indah, ya seperti warna-warni air saja. Tapi orang mulai, saudara-saudara, dia melakukan snorkeling, dia mulai melihat sesuatu yang indah. Tapi akan berbeda dengan orang yang scuba diving sampai ke dasar laut. Dia akan mengetahui betapa indahnya, betapa luar biasanya laut itu, saudara. Saudara, terkadang Allah izinkan kita masuk tempat yang lebih dalam. Mungkin kita khawatir, tapi disitulah kita lebih mengenal, mengalami, dan melihat anugerah Tuhan yang luar biasa. Saudara, yang ketiga, saya ingin ajak kita melihat. Saudara, dalam kisah ini tidak berhenti, mereka dapat tangkapan ikan yang besar. Tapi yang sangat menarik, saudara-saudara, Tuhan membawa kita ke tempat yang dalam, bukan saja supaya kita hanya mengenal dan mengalami Dia, tetapi supaya kita mengenal kita sendiri. Kita tahu diri kita. Setelah pada saat Petrus melihat hasil dari tangkapannya, sangat menarik, Yesus di situ, Petrus itu tersungkur di depan kaki Yesus dan berkata, Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa. Sudah saya lagi pikir-pikir, kenapa Petrus nggak melihat tangkapan yang begitu banyak lalu teriak, haleluya, imanku besar, dapat tangkapan yang besar. Tapi justru dia melihat dirinya tidak pernah layak, saudara. Karena Petrus tidak fokus pada berkat yang dia terima, tidak berhenti di situ. Tapi dia berfokus pada sumber berkat itu yang menyadari siapa dirinya yang sesungguhnya. Oh saudara, hari ini terlalu banyak orang ketika dapat berkat, dia berhenti di berkatnya, saudara. Dia tidak mampu untuk melanjutkan lebih dalam lagi. Melihat sang sumber berkat. Melihat apa tujuan Tuhan berikan itu kepada dia. Saudara, seringkali makanya orang ketika semakin diberkati, hidupnya kadang semakin pelit untuk pekerjaan Tuhan. Sudah, tetapi Petrus berbeda.
Dia tidak hanya berhenti melihat mukjizat yang luar biasa, melihat perahu mereka yang kosong, lalu terisi dengan ikan yang penuh, lalu dia berkata haleluya, dia lupa segalanya. Tapi waktu dia dapatkan berkat yang besar itu, ikan yang banyak itu, sudah yang besar itu, dia lihat Tuhan jauh lebih besar dari itu. Sudah luar biasa. Sudah bukannya Petrus ingin mengusir Tuhan dari hidupnya, enggak. Tapi dia merasa tidak layak, maka dalam ayat yang ke-9 dia berkata, sebab ia dan semua orang yang bersama dengan dia itu tahu bahwa mereka tidak pernah layak. Dia berkata, Tuhan, pergilah daripadaku, aku ini seorang berdosa. Saudara, hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama. Waktu di tengah kegagalanmu, persoalan kegamangan hidupmu, Tuhan hadir. Tuhan bisa memakai saudara. Tapi terkadang Tuhan berkata, engkau tidak hanya di pesisir. Tuhan ingin bawa kita masuk lebih dalam. Tapi waktu kita masuk ke tempat lebih dalam, Tuhan ingin kita lebih mengenal dia dan mengalami dia. Melihat indahnya bersama dengan Tuhan. Tapi tidak hanya berbicara, saudara dapatkan berkat itu. Tapi sekali lagi engkau kembali kepada sumber berkat. Bahwa Tuhan bawa kita masuk ke tempat lebih dalam. Itu supaya kita bukan saja kenal Tuhan. Tapi kita juga kenal diri kita. Semakin kita tahu diri, semakin kita tahu anugerah Tuhan. Saudara-saudara yang saya kasih pada pagi hari, mari kita bersama-sama. Kita bersyukur. Sebab firman Tuhan tidak berhenti di situ. Saudara, di dalam ayat yang ke-11 bagi saya menarik sekali. Sesudah menarik perahu-perahunya ke darat, mereka meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Saudara, tujuan mereka bukankah dapat tangkapan. Bukannya bagi mereka itu sangat penting sekali perahu itu, sangat penting sekali jala itu. Sangat penting sekali ikan-ikan itu. Tapi waktu mereka sudah mengenal Tuhan, lalu mereka tahu siapa diri mereka, mereka tahu anugerah Tuhan. Sudah itu, tangkapan itu tidak lagi menjadi sesuatu yang penting bagi mereka. Karena mereka lebih pentingkan menggenapi panggilan Tuhan. Mereka meninggalkan segala sesuatu dan mengikuti Yesus. Saudara, hari ini justru dunia terbalik. Kadang saudara-saudara, Yesus itu ditukar dengan sesuatu yang kita inginkan di dunia yang fana dan sementara. Banyak orang saudara, demi mendapatkan apa yang diinginkan hatinya, kedudukan, atau mungkin uangkah, mereka rela tukar Yesus. Tapi murid-murid Tuhan itu meninggalkan segala sesuatu, termasuk tangkapan yang banyak. Perahu itu penuh dengan ikan, mereka tinggalkan dan mereka mengikuti Yesus. Sudah pada hari ini saya ingin mengajak kita bersama-sama lewat kebenaran firman Tuhan ini. Sekali lagi Tuhan menguatkan kita. Saya tidak tahu pergumulanmu pada saat ini, mungkin kegamangan hatimu, tapi percaya Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Tuhan hadir. Tapi Tuhan tidak hanya hadir, hanya menghibur. Tapi Tuhan ingin memakai hidupmu, saudara. Tuhan ingin engkau maju lebih dalam lagi, mengenal Dia. Dan engkau mengalami Tuhan. Dan ketika engkau mengalami Tuhan, engkau mengenal dirimu sendiri. Dan engkau akhirnya mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati. Kiranya Tuhan menolong kita, saudara. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan. Saya ingin mengajak kita bersama-sama. Kita rindu lebih dalam lagi untuk mengenal Tuhan. Jangan takut ketika Tuhan ingin bawa kita lebih dalam. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita di dalam kedalaman itu. Di dalam kedalaman itulah kita mengalami anugerah Tuhan yang luar biasa. Mari kita ambil waktu teduh di hadapan Tuhan, saudara.
Ada banyak dalam hidup kita yang mungkin mendistraksi kita mengikuti Tuhan. Mungkin pada pagi ini engkau hadir di dalam kegamangan, di dalam kekecewaan, di dalam kekhawatiran, dalam ketakutan. Mungkin engkau berkata, Tuhan, aku berjuang sekian lama, tapi kenapa aku selalu gagal? Pedulikah Tuhan dengan aku? Saudara, Tuhan itu peduli. Bukankah Tuhan hadir dalam kehidupan Petrus yang sepanjang malam berjuang, berusaha keras, tidak dapat apa-apa. Tapi Tuhan mau pakai bukan Petrus, perahunya yang kosong. Karena disitulah Tuhan bisa bekerja leluasa dalam hidup kita. Mari kita ngomong sama Tuhan. Satu hal yang aku rindukan Tuhan, aku ingin lebih dalam lagi mengenal Engkau. Deeper in God. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Mari kita bangkit berdiri, kita berkata, Tuhan, aku ingin masuk lebih dalam lagi mengenal-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, Selalu berada di dekat-Mu. dengan senap hati, dengan senap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Katakan lebih dalam lagi Tuhan. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Tuhan ingin kita lebih dalam lagi, masuk lebih dalam lagi, mengenal Tuhan. Bukan saja di kulit saudara, bukan saja saudara ada di permukaan, tapi lebih dalam kau akan alami Tuhan yang hidup saudara. Ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Yang berkata Tuhan bahwa aku lebih dalam mengenal Tuhan, angkat tanganmu saudara. Bilang sama Tuhan, aku mau masuk lebih dalam lagi mengenal Tuhan. Aku serahkan hidupku, perahu hidupku pun ke dalam tangan Tuhan. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi.
Ku mengasihimu Tuhan. Ku mengasihimu. Ku mengasihimu Tuhan. Ku mengasihimu. Tuhan, pada hari ini kami datang. Tuhan, Kau tahu hidup kami. Mungkin ada di antara kami yang sedang gamang. Ada ketakutan, ada kekecewaan. Ada kekhawatiran Tuhan. Merasa gagal. Tuhan, mungkin orang di sekitar kami meninggalkan kami. Tapi Tuhan, Kau tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Tuhan, Kau peduli, Engkau mau hadir dalam hidup kami. Seperti dalam kehadiran hidup dari Petrus dan teman-temannya. Tuhan, tolong kami dalam kekosongan hidup kami, ketidakpengertian kami, kelemahan kami. Anugerah Tuhan itu cukup bagi kami. Bahkan Tuhan, Kau memakai perahu Petrus yang kosong. Tuhan, menjadi mimbar memberitakan firman Tuhan. Kami yakin Tuhan, Kau juga memakai hidup anak-anak-Mu pada hari ini dalam segala pergumulan mereka. Tuhan, bawa kami Tuhan tidak hanya ada di pesisir, hanya ada di permukaan, tapi bawa kami lebih dalam lagi untuk boleh mengenal dan mengalami Tuhan. Dan pengenalan itu membawa kami tahu siapa kami, sehingga kami berani melangkah mengikuti Tuhan sepenuh hati. Tuhan, saat ini persoalan apapun dihadapi oleh setiap umat-Mu, mereka pulang dengan keyakinan, kepastian bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan mereka. Mereka yakin dan percaya Tuhan, Engkau menopang hidup mereka dan memberkati mereka. Dan bahwa mereka semakin mengenal Tuhan lebih dalam. Di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Sekalian duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan tiba saatnya bagi setiap kita untuk memberikan yang terbaik. Mari bersama sekali lagi kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk kebenaran firman yang sudah kami dengar. Inilah kerinduan kami Tuhan, lebih dalam lagi kami mau mengenal Engkau, lebih dalam lagi kami mau mengalami Engkau. Dan saat itulah kami bisa mengerti kehendak-Mu, rencana-Mu dalam hidup kami. Dan kami rindu mengerjakannya agar hidup kami boleh terus menyenangkan hati-Mu, boleh terus berkenan di hadapan-Mu. Kami sungguh bersyukur dan kini tiba saatnya bagi setiap kami untuk memberikan persembahan. Kami rindu Tuhan, Kau berkati tangan-tangan yang memberi. Kami rindu memberikan dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita, karena kami mengasihi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus, mari bersama kita berkata, amin. Kami mengundang Bapak Ibu Saudaraku yang akan melakukan penyerahan anak, bisa maju ke sebelah kiri mimbar. Demikian, Tuhan Yesus memberkati. Yang sejati, yang mampu mengubahkan hatiku. Kasih yang Kau beri jauh melebihi segalanya di dalam hidupku. Ku berikan semua yang berharga, semua yang mulia, semua yang terbaik dari hidupku.
nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Aba Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.